Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai contoh kontrol dalam pengaktifan maupun penonaktifan suatu enzim. Nah, mekanisme ini dinamakan dengan mekanisme allosterik. Jadi ini adalah proses allosterik, ini adalah penghambatan secara umum pada enzim yang terjadi di dalam tubuh manusia untuk mengontrol metabolisme. Nah, proses pengontrol metabolisme ini dicontohkan menggunakan jenis pembuatan asam amino, yaitu asam amino jenis isoleucin. Nah, garis besarnya seperti ini. Jadi ini adalah salah satu isoleucin yang dimanfaatkan oleh tubuh. Pertama kali kalau saya ingin menggambarkan, saya mulai dari proses yang ada di sini. Tahapan pertama, di situ ada asam amino jenis lain, yaitu jenis asam amino treonin, di mana asam amino treonin ini digunakan untuk proses pembentukan salah satu jenis asam amino isoleucin. Jadi asam amino isoleucin itu bisa dibuat menggunakan asam amino jenis treonin. Nah, mekanismenya adalah ketika asam amino jenis treonin ini masuk ke bagian sisi aktif dari enzim 1 ini, namanya adalah treonin deaminase, kemudian dilanjutkan ke enzim kedua dan seterusnya sampai pada enzim kelima sehingga nanti terbentuk yang namanya isoleucin. Ketika sudah terbentuk isoleucin, maka nanti muncul mekanisme yang dinamakan dengan allosterik tadi. Di mana isoleucin ini, isoleucin yang terbentuk, dia akan masuk ke yang namanya sisi allosterik dari enzim. Ketika isoleucin ini masuk ke sisi allosterik, mengakibatkan formasi dari bagian sisi aktifnya, sisi aktif dari enzim ini menjadi non-aktif. Jadi mengakibatkan pada sisi aktif dari enzim ini menjadi inaktif. Saya tulis inaktif saja. Nah, kapan mekanisme ini terjadi? Ketika jumlah isoleucin ini jumlahnya sangat banyak di dalam tubuh. Ketika asam amino isoleucin ini dia berlebihan, mengakibatkan penumpukan dari isoleucin di dalam tubuh. Nah, ketika terjadi penumpukan itulah isoleucin ini akan masuk ke bagian sisi allosterik dari enzim yang enzim 1 ini ya. Jadi enzim 1 yang nanti mengakibatkan sisi aktif dari enzim 1 ini tidak bisa bekerja menjadi inaktif, mengakibatkan yang treonin ini dia tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif dari enzim. Ketika treonin ini tidak bisa masuk, akibatnya enzim ini tidak bisa membentuk produk pertama yang nanti akan diproduksi, yang akan digunakan untuk membuat produk kedua dari enzim kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Sehingga pada proses sampai bawah ini mengalami penundaan atau inaktif semua karena tidak ada produk treonin yang masuk ke dalam sisi aktif. Nah, jadi seperti itu mekanisme penghambatannya. Nah, kapan isoleucin ini dia terlepas dari sisi allosterik dari enzim ketika isoleucin ini dia dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi ketika jumlah dari isoleucin ini berkurang di dalam tubuh mengakibatkan isoleucin ini dia akan melepaskan diri dari posisi allosterik dari enzim pertama tadi. Ketika lepas, maka
sisi aktif dari enzim pertama ini menjadi aktif kembali. Nah, ketika sudah aktif, maka treonin ini, asam amino jenis treonin akan masuk ke bagian sisi aktif dan terjadilah proses mekanisme pembentukan isoleusin baru. Nah, mekanisme ini dinamakan dengan mekanisme allosterik, penghambatan pada kerja enzim yang digunakan untuk kontrol metabolisme enzim itu sendiri. Jadi itu contoh sederhana dari proses pengontrolan baik pengaktifan maupun penonaktifan dari enzim yang terjadi di dalam tubuh. Jika nanti ada kekurangan atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.